bangsawan, ku nikmati dua sisi. Indah terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Semakin tinggi, semakin jauh ku melihat. Apakah engkau genggam erat, tarik aku lebih dekat. Ku mohon jangan kau lepaskan ku. Oke, kembali lagi di Beranda Ami dan masih ditemani Yazid di sini. Iya, betul. Gimana kabarnya Yazid? Alhamdulillah baik, Ami. Baik, sehat. Sehat. Udah cukup sampai situ aja. Sehat. Semangat. Semangat pokoknya. Semangat, Aman aja. Oke Yazid. Dia sukses. Kita udah kedatangan tamu, jadi nggak usah lama-lama lagi, teman-teman berani. Di sini sudah ada Ibu Sarifah. Halo, Ibu. selamat Selamat datang. Ini Iya, enaknya Ami panggilnya Ibu, Teteh, Mbak atau gimana? Teteh Kakak? aja deh. Teteh. Teh Sarifah. Oke, Teh Oh, Sarifah. Sarifah. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Luar biasa. Kita sebenarnya udah lama ya, maksudnya udah ketemu Teteh, udah lumayan berapa bulan yang lalu, cuma benar. baru sempet hari ini. Ketemu di Beranda Ami. sekali. Iya, Oke. ketemu di Beranda Ami. Makasih ya Teteh, udah Hadir. nyampe di sini dan Akhirnya. menyempatkan waktunya. Nanti habis ini ada kegiatan lagi ya? Ada, kebetulan di komisi ada kegiatan, jadi habis ini nanti langsung ke komisi. Wah, Oke. sibuk, Ami. Oke. Jangan buang-buang waktu. Iya, Ami, oke? di Kita sini. harus mengejar waktu. gitu. Yes, di sini kita ngobrol santai aja ya Teh ya, Siap. karena kita nggak ngomongin politik, Oke. kita pengen ngobrol karena tadi udah dimulai dengan nyanyi. Ami pengen tahu nih, musik yang Teteh suka saat ini apa sih? Ya, musik yang saya suka saat ini musik timur gitu. Musik jadi timur. iya, yang lagi viral di anak-anak muda oke. di Di TikTok. sosmed-sosmed ya. Benar, di sosmed. Saya juga lagi suka lagu-lagu tersebut. Oh, Jadi oke. easy going, musiknya juga enak. Jadi tanpa sadar juga suka goyang gitu kalau dengar musiknya. Asik. Ya, jadinya kan. Asik. Jadi genre musik yang Teteh suka sendiri apa nih jenis musiknya? Pop kah? R&B yang sebenarnya didengerin sehari-hari selain lagu yang viral tadi? Hampir semuanya saya suka Hampir karena semuanya. saya melihat dari seninya ya. Maksudnya itu kadang kan ada musik yang kalau ceria, kebawa ceria. Kalau mungkin lagi galau, sedih, sukanya dengarkan yang pop-pop sedih atau keingat zaman dulu, sukanya lagu-lagu jadul. Jadi hampir semua musik saya suka. Oh, oke. Gitu. Menyesuaikan berarti. Iya. Menyesuaikan. Lagi seneng yang seneng, sedih-sedih. Oke, tapi kan balik lagi tadi lagu viral Timur, tapi Teteh sendiri bukan orang Timur, kenapa nih suka banget? Atau karena emang lagi viral? Karena musiknya tuh enak, jadi kadang sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini oke. gitu. Jadi musiknya itu nyesuaiin zaman banget lah kalau Iya. kata anak-anak muda Anak-anak sekarang Gen gue Z banget ya, gitu, anak anak-anak Gen Z Gen ya. Z gitu. Jadi kita boleh tua tapi jiwa tetap muda. Asik, mantap. Si muda kok Teh. Iya. Kalau ada lagu yang Teteh ingin jadikan soundtrack di hidup Teteh, ini lagu apa? Itu yang sedia payung sebelum hujan. Oh, sedia payung sebelum hujan. Ya, Coba, payung sebelum Belum hujan. benar. coba, Apa gimana ya yang kau Jit? tunggu ku berikan, ku butuh. Suara jelek Ami. Sedia aku sebelum hujan, apa yang ku berikan, Mana akan kau temukan denganmu di peperangan. Ku maafkan. Memang sebegitunya aku. Oke, sedia aku sebelum hujan. Oke Teteh. Kalau selain musik nih, hobi Teteh apa? Selain musik, dengerin musik. Karena saya masih punya anak kecil, Oke. jadi kalau nggak ada kegiatan, ya itu saya berburu
playground buat anak-anak. Sama sih, sama aku juga. Utamakan waktu buat anak-anak Iya, ya. jadi kalau ada waktu Iya. kosong, sebaik mungkin saya memanfaatkan waktu buat anak karena biasanya kan kadang udah sibuk di kantor. Iya, iya. Jadi Kadang sampai kalau ada sore, waktu sampai malam. kosong, iya, Mama jadi baru ada ketemu waktu gitu. kosong, saya balik ke Bandung. Oke, di Bandung banyak tuh. Iya, dan juga. biasanya berburu playground. Oke, yang di Jakarta sini udah coba juga belum? Udah hampir semua mall saya hampir datangin. semua. Benar sekali. Siap. Demi ngajak anak tuh. Demi ngajak playground. anak, benar. Oke, tapi selain itu nggak ada lagi. Kalau sekarang sih enggak ya. Kalau belum. olahraga, Kalau olahraga paling suka jalan sekitaran komplek dekat rumah. Saya cari yang nyaman aja, Yang jadi nyaman nggak aja mau ya. memaksakan. oh siap. Dan nggak rame-rame juga lah ya kalau di dalam komplek. Enggak, dalam komplek aja sih. Nah, Teteh main sosmed juga nggak? TikTok, Wah, Instagram, apalagi. apalagi ya? Jadi saya suka main medsos, terutama TikTok, Instagram, juga Ya. suka nonton YouTube. Jadi Oke. hampir semua medsos saya suka sih. Oh, nanti habis ini ya udah follow belum? Oh, Kayaknya iya. belum sih. Nanti aku follow. Oke. saya belum follow. Pelanggaran ini. Pelanggaran nih, pelanggaran nih Teteh. belum follow. Oke, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Cuma kita mau nyanyiin lagu yang lagi viral nih. Lagu timur itu. Iya, lagu Oke. Timur. Aman saja mau ngapain mau repot, dan jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman, so pasti kau dan sabar jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Kau tolong bilang cintakah tidak, kau cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak, oh maukah tidak, jangan sampai setan berpihak. Oke. Oh, beda nih, Mi. Bukan Sunda lagi. Biasanya instrumennya ada Sundanya gitu. Mintanya beda request. Oke, boleh. Biasanya Sunda kan aku sukanya instrumen Sunda gitu kan. Oke Teteh, Iya. kita nostalgia ya, kita mau nostalgia nih. Teteh waktu zaman sekolah SMP, SMA atau kuliah ada cerita yang berkesan nggak Teh? Tapi Pengalaman. sebelum itu aku ngambilin minum dulu ya biar. Oh iya, oke, iya iya. Aduh, Siap. aduh. Ya Ajit dari tadi harusnya. Lupa baru keingetan. Nah Teteh boleh Makasih minum ya. dulu Teh. Minum dulu ya. Iya. Bismillah. Aduh, Wah, luar biasa nih. luar biasa. Spesial kayaknya nih. Iya, Ada 7 sumber air ya Mas ya? betul. Belum dicampur kembang itu. Enggak bercanda. Bercanda Teh. Bercanda. Teh terlanjur minum ya? Udah minum. Bahaya. Gimana tadi? Nah, Teteh ada pengalaman berkesan nggak waktu zaman-zaman sekolah, termasuk yang aktif atau gimana? Ya saya sih kalau waktu zaman sekolah itu termasuk salah satu anak yang aktif, banyak ikut kegiatan-kegiatan di sekolahan, Iya, iya. OSIS, kegiatan eskul, pramuka, hampir semuanya saya ikutin gitu. Wow. Tuh. Ya, Oke. jadi Ada yang cerita-cerita yang mungkin masih teringat sampai hari ini? mungkin kalau dulu tuh saya agak tomboy ya. Oke. Ya sekarang aja sih feminim gitu. Jadi sukanya karena saya tinggalnya di pesisir. Oke. Sekarang sih jadi ibu kota negara di IKN. Oke. Kebetulan rumah saya pinggir pantai. Iya. Jadi biasa saya suka
ke pantai, cari kerang, manjat pohon. Manjat pohon. Benar, Kelapa. suka. Bisa berarti itu? Bisa dulu. Sekarang udah nggak bisa. Padahal susah banget tuh ya. Nggak kelapa juga, maksudnya itu manjat pohon, suka nyari buah mangga atau yang lain. Cuma kalau cerita berkesan sih ada, dan ini menjadi cerita yang sampai hari ini selalu saya ingat, bahkan berbekas nih di kepala saya. Ini ada contetnya, gara-gara ada truk berhenti. Ya. Saya itu karena mungkin keasikan Saking main, serunya gitu ya? iya main sepeda, nggak ngelihat ada truk, ternyata nabrak truk berhenti, akhirnya kepalanya sampai bocor. Oh, ya ampun. Itu berapa jahitan teh? 5 kalau nggak salah di kepalanya, dan sampai sekarang masih Kok serem ya? Itu waktu SD. SD. SD ya. Jadi luar biasa. Luar biasa berarti. Kalau di ekskul tadi kan udah diceritain semuanya dicoba. Yang paling suka ekskulnya apa? Pramuka. Pramuka. Pramuka, saya Ini suka. giliran suka nggak pramuka? Panas. Saya pikir panas. Kenapa suka pramuka? Karena selain kita bisa ketemu dengan banyak orang, itu kan biasanya kita ada ketemu dengan sekolah-sekolah lain. Ya, Kita juga diajarin bagaimana cara bertahan hidup. Ya. Ada sandi-sandinya, itu seru banget. Jadi campingnya apalagi. Tapi dulu waktu saya camping, karena saya itu 7 bersaudara, 1 aja laki-laki. Jadi waktu giliran camping, almarhum papa saya selalu nyusulin berdiri di samping kemahnya. Jadi hampir 24 jam berdiri di kemah nungguin anak ceweknya akan ikut camping. Khawatirnya itu ya. Saking khawatirnya. Jadi Luar biasa. jadi itu sih yang berkesan, kegiatan-kegiatan sekolah seperti pramuka. Teteh kan cerita dulu sempat dipanggil siapa teh? Oh ya, aku punya nama panggilan kecil karena tomboy. Iya. Frankie. 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 Jadi aku punya, Apa itu tadi dipanggil Frankie? dulu kan ada artis tuh namanya Frankie. Jadi karena aku saudaranya perempuan semua, satu laki-laki paling tua, dan gap umurnya tuh jauh banget. Jauh. Ya karena almarhum ayah saya tuh pengen punya anak laki-laki lagi gitu. Akhirnya kok ini setelah itu yang lahir perempuan mulu. lagi, Ya udah yang gitu ini kan. udah dinamain Frankie aja. Justru saya dulu sekolahnya juga sukanya pakai celana. Oh, jadi nggak pakai rok gitu. Nggak pakai rok. Oke. Jadi baru feminimnya waktu SMA. Oh, SMA. Benar. Jadi kalau SD apalagi udah mainannya temennya cowok semua. Kadang masih kebawa sih. Itu dulu yang manggil Frankie itu siapa gitu? Ayah berarti. Ayah. Jadi ayah saya ngasih nama Frankie, dan keluarga besar saya udah tahu semua nama panggilan kecilnya gitu. Jadi kalau Frankie. acara keluarga dipanggil Frankie gitu. Iya benar. Padahal perempuan. Iya benar. Waduh. Tapi saat SMA sudah nggak lagi, Oh, jadi SMA. hanya waktu kecilnya aja dipanggil Frankie. Iya, Jadi iya. benar-benar kayak ya anak tomboy gitu, kemana-mana selalu dibawa naik motor, Berani naik lah kapal, jadinya. berani. Jadi akhirnya saya jadi, nah dari situlah muncul keberanian-keberanian saya gitu, kayak ketemu orang, udah pede banget. Jadi Ngobrol ketemu orang berani. benar, jadi dari situ karena dari kecilnya udah dikasih kesempatan untuk udah kamu harus berani, ya udah akhirnya sekarang ya agak pede sih gitu. Oke. Mantap. Nah, pas udah di SMA kan udah feminin nih. Iya. Ekskulnya apa? Ikutnya? Saya dulu eskulnya waktu SMA malah ngambil basket. Basket. Jadi anak basket dulu anak karena basket. ya. Itu udah agak ke arah feminim. Iya, tapi setengah-setengah lah ya. Oh, Jadi masih nanggung-nanggung. nanggung. jadi main basket dulu karena saya tinggalnya di IKN ya. Iya. Dulu SMA negerinya cuma ada 1. Oke. Dan juga eskulnya juga dulu terbatas. Jadi hanya ada beberapa eskul, dan kebetulan kayaknya yang menarik ini ya basket, makanya saya ambil basket. Oke. OSIS juga ikut OSIS juga. pasti. Pasti ikut ya. Luar OSIS. biasa. Udah organisasinya udah dimulai. Udah dari- banyak, saya organisasinya dimulai dari sekolah. Jadi sudah sering ikut kegiatan kemanapun. Kalau zaman kuliah ngerantau atau gimana? Ngerantau kebetulan. ngerantau. Ya, kebetulan saya ngerantau, dan saya hanya kuliah sampai 3 semester. Iya. Habis itu terpilih jadi anggota DPRD di Penajam, cuti kuliah, baru lanjut lagi. Jadi kuliahnya hanya 3 semesteran aja, sempat yang benar-benar kuliah. Selanjutnya terpilih DPR,
cuti kuliah, akhirnya lanjut lagi sampai sudah wisuda. Oh, Wih, oke. keren. Mantap. Udah ada kan dari sekolah, organisasi dan mulai abis itu langsung lanjut ke DPRD ya. Benar, terpilih alhamdulillah walaupun masih muda, usia mau masuk 21, tapi tetap pede untuk maju. Gimana awalnya kok bisa Iya, namanya? baru masuk ya. Baru Iya. 1 sampai semester 3 kan tadi. Iya, masih umur 21 ya. 20, 21 lah. 21. Dan itu Masuk bisa- ke DPRD tuh awalnya gimana? Karena gini, saya tuh ngelihat orang tua saya itu kan salah satu tokoh pemekaran. Oke, ya. Jadi saya ngelihat bagaimana perjuangan beliau untuk memperjuangkan daerah saya Ya. supaya mekar gitu. Ya. Tapi saya lihat memang perjuangannya itu nggak gampang. Ya. Nah dari situ saya masih SMA ngelihat kok kayaknya agak sulit ya ketika kita nggak masuk dalam sistem. Nah Betul. oke. akhirnya saya memutuskan di 2009 itu untuk maju menjadi salah satu anggota legislatif. Meskipun mungkin sebagian orang menganggap ini anak masih muda banget deh, apalagi perempuan. Iya. Tapi dari situ malah itu menjadi senjata saya karena saya nggak dianggap. Jadi saya lebih enak untuk mencari Lebih masa. berani juga ya. Iya, jadi alhamdulillah malah kemarin juga suara saya lumayan besar saat pemilu kemarin. Luar biasa. Berarti nggak ada banyak kenangan inilah ya di kuliah itu karena Nggak ada. cuti. Karena saya kuliahnya cuma bentar. Ingat aja dulu saya sebenarnya diterima di beberapa universitas di luar di Jawa yang universitas keren-keren lah. Iya. Cuma karena almarhum ayah saya tuh udah kamu nggak usah, kamu kuliahnya jangan jauh-jauh. Kebetulan saya kuliah di ibu kota provinsinya di Samarinda Iya. dan dijanjiin dulu dibeliin motor Oh, oke. karena suka motoran. Anak motornya. Jadi ya udahlah, udah nggak apa-apa di kuliahnya. Akhirnya tapi ternyata cuma 3 semester. Habis itu ikut pemilu. Lah itu berarti kalau dijanjiin beli motor tuh karena demen motor, itu motor apa maksudnya Tata? Kalau dulu saya tuh sudah bisa naik, saya naik Vespa. Oh, Saya bisa dulu dibeliin itu mau apa ya, nggak bisa sebut merek ya, kayak motor itu loh yang Motor yang kopling. ya koplingan gitu. Itu beneran laki banget ya. Itu beneran laki. Oke, kita lanjut nyanyi lagi ya. Oke. Di Brandami harus nyanyi-nyanyi aja. Nyanyi aja. Oke, ntar ya. Kau nona suka, jangan buang muka. Yang setelan cuek nanti malu di nona. Kan bilang saja, jangan pura-pura. Abang seterima, asal ada nona bicara. Oke semuanya. Setelan cuek baru malu. Ada ini mau juga abang yang rayu. Setelan cuek baru malu. Aduh ada ini mau juga abang yang maju. Nggak pakai Sunda lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Karena dia sosmed. Jazz nih, jazz. Oh. Iya. Besok rock bisa ini. Sabar. Dia mau nanya, saya potong. Sorry Ami. Lanjut. Oke Teteh. Ya. Dulu kuliah ambil jurusan apa Teh? Saya dulu kuliahnya ambil jurusan ilmu pemerintahan, sosial politik. Jadi memang Oke, memang udah Sospol. terarah ya. terarah. Jadi Oke. jadi ketika saya suka sesuatu saya akan fokus. Ya, jadi Ya, karena sukanya di politik ya ambil jurusannya jurusan politik. keren. Itu nyambung berarti semester 1-3 kan Ya nyambung lah Nyambung. satu. Ya kan Masa sampai ganti selesai masa jurusan? kayaknya dia berubah lagi gitu. nggak nyambung sampai Nyambung. wisuda. Tuh, Jet harus kayak gitu. Iya Ami, aman aja Ami. Nanti saya bikin. Oke Teteh, lanjut dari DPRD, gimana prosesnya bisa sampai di sini di DPR? Jadi setelah selesai di DPRD saya nikah. Oke. Nikah, setelah itu punya anak. Dan setelah punya anak saya fokuskan untuk merawat anak-anak dulu. Oke. Ya, karena ya saya beranggapan bahwa mungkin bagi orang saya bisa bermanfaat. Ya.
Tapi kalau bagi anak-anak saya itu jadi dunianya gitu. Ya, Jadi saya benar, harus benar. ya mendidik mereka dulu, ngasih perhatian, Ya. dan alhamdulillah kemarin usianya udah 7 tahun. Ya. Makanya saya memutuskan lagi untuk terjun lagi di politik, Ya. dan alhamdulillah terpilih. Jadi saya menganggap ini adalah mimpi yang tertunda. Jadi yang penting saya bisa membagi waktu untuk anak, untuk politik. Sekarang kan anaknya udah gede, berarti politiknya bisa jalan. Berarti memang sudah dipersiapkan dari awal ya. Siap. Udah disiapkan. Oke, Teteh. Nah, banyak wanita nih perempuan yang takut masuk ke dunia politik, Teh. Mungkin ada pesan atau kisi-kisi dari Teteh gimana? Kalau saya sih jangan pernah takut, do the best and believe yourself gitu. Jadi semua perempuan dimanapun kalian berada, kalian luar biasa. Ya. Kalian hebat, percaya terhadap diri sendiri, karena investasi terbaik adalah investasi terhadap diri sendiri. Yes. Investasi kesehatan buat diri, investasi kecantikan buat diri, investasi yang lainnya, yang penting buat diri sendiri, karena ketika diri kita sehat lahir dan batin, kita bisa memberikan dampak positif kepada sekitar kita. Iya, Gitu. benar. Itu Mi, kayak gitu, Percaya Mi. diri. Oh, dibalikin. Kalian hebat, spesial. Iya. Apa nih yang bikin Teteh menikmati berada di dunia politik ini sampai hari ini? Saya senang ya, karena saya menganggap politik itu bukan hanya jabatan. Oke. Ya, jadi di politik itu kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat positif buat orang lain. Mungkin bagi sebagian orang, misalnya kayak kemarin saya sempat, ini secara pribadi ya, saya sempat membantu ada satu penyandang disabilitas bernama Ita. Oke. Keinginannya simple ya, mungkin kalau bagi saya udahlah hanya berapa gitu kan. Iya. Tapi bagi dia itu kan luar biasa, saya membantu. Dia hanya ingin kemarin punya kursi roda. Oke. Nah, Iya. kursi roda karena katanya dia kebetulan tidak bisa jalan, disabilitas. Ibu juga punya masalah celah bibir, jadi ngomongnya agak susah. Jadi dia pengen kadang keluar rumah jalan-jalan. Cuma karena dia nggak bisa jalan kan jalannya nyeret tuh. Iya. Jadi dia ngobrol, ketemu juga nggak sengaja, dia ketemu saya dan dia cuma minta kursi roda. Bagi saya kan itu sebenarnya gampang lah ngasih, tapi bagi dia itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Hal-hal sekecil inilah yang membuat saya jadi bahagia, tergugah, gitu. Jadi senang untuk membantu. Ya kalau saya nggak jadi anggota DPR RI dari Banten, mungkin saya nggak kenal sama Ita. Iya, Oh, benar. Gitu. Nah, kalau untuk Gen Z nih supaya mau dan tertarik masuk ke dunia politik, ada pesannya nggak, Teh? Kalau Gen Z, kalau saya sih berpandangan seperti ini ya. Kalau bukan Gen Z atau misalnya perempuan, jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan nanti yang dihasilkan tidak berdasarkan persepsi milenial atau Gen Z lah. Iya. Karena kebijakan-kebijakan terkait anak-anak muda itu kan banyak ya. Jadi kita harus jadi bagian dari sistem penentu kebijakan, tidak hanya jadi penonton. Apalagi kan katanya Indonesia ini ke depannya akan ada bonus demografi, Indonesia emas. Nah, jangan sampai nanti ini bukan menjadi bonus tapi menjadi beban gitu kan. Jadi betul. saya harapkan, terutama masnya kan masih muda juga kan, Iya, Gen betul. Z Saya termasuk harus Gen Z. maju Gen Z lah. juga, Teh. Harus maju dan yakin. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang terkait anak muda. Kalau anak mudanya ikut masuk, Betul. pasti bisa terlaksana. Yes, Seperti itu. benar. Ya, Oke. Jit, ada yang mau ditanyain? Aduh, apalagi ya. Ini udah luar biasa banget pesannya buat saya nih. Karena udah buat Gen Z emang cocok banget ini. Oke, Teteh. Kalau bukan anggota DPR, siapa Teh Sarifah sekarang? Mungkin saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus ya ada usaha-usaha kecil-kecilan lah di rumah. Karena ya saya punya anak, tidak di dunia politik, tapi di keluarga. Oke. Tetap ya anak yang paling utama ya di situ. Tetap. Udah pasti itu, Jit. Tahap, mantap. Oke, Luar Teteh. biasa. Makasih banyak udah hadir di Beranda Ami. Makasih untuk sudah memberikan waktunya. Kita Terima kasih juga ngobrol-ngobrol. buat penyampaian Gen Z saya ini yang masih males-males. Enggak lah. Oke, lagu terakhir ya.
semakin menyalai. Kakak hati susai. Dulu denailah suka mencari aku dapat kawan rasa-rasa kau ado. Tapi denai diamkan. Dia denai makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada lampu kepang dua, sekarang lampu merah-merah. Kakak lihat tambah manis pulang rantau dari mana. Aduh adik nona jangan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh kakak tak bola balik. Lihat adik nonai semakin menyalai. Kakak hati susai. Adik bikin kakak mete tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat adik, aduh Tuhan ampuni. Kakak tak bola balik. Lihat ade nonai semakin menyalai. Kakak hati susai. Ade bikin kakak mete tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni.